Baik. Assalamualaikum, sahabat FPP Jepang. Terima kasih ya sudah bergabung dengan, Penacang. Kebetulan hari ini Penacang lagi pergi nih, jadi yang ada Labokun. Labokun itu operatornya itu saya gitu. Penacangnya belum pada datang gitu. Mungkin karena hari Senin ya, jadi pada hektik kali ya. Maaf ya, jadi, teman-teman tapi tenang aja nih, kita akan tetap apa, ini ya, menyelenggarakan acara ini sesuai jadwal insyaallah karena, jadwal kita kan ini nih ini ya, lintas negara ya, lintas negara kita di Jepang, mungkin ada teman-teman juga ada yang di Tuban. Nah, itu kan ada Kak Maya tuh di Tuban, ada Kak Yuratia di Pekanbaru. Aduh, ini kayaknya temannya narasumber kita ya mungkin ya, Kak Nafiah ini. Mungkin ya, kemudian ada Kak Alex. Kak Alex di mana ya posisinya ya, Kak? Tolong diganti dengan, nama dan domisili gitu, jadi kita tahu nih kalau mau menyapa. Kemudian ada Kak Ririn di Solo, aduh ada Putri Solo di sini. Ada Teh Teti, assalamualaikum. Kemudian ada Kak Susilawati di Prabu Mulih, waduh di mana itu ya? Kemudian ada Kak Rio Rozalmi. Oh, Kak Susilawati itu di Sumatera Selatan. Oh, Masya Allah. Dan juga ada Kak Lutfi. Nah, Kak Lutfi dari Fukuoka nih, dari Jepang. Kak, temennya pada kemana ya, Kak? Coba dipanggil ya, Kak, teman-temannya Iya, ya. coba saya colek-colek ya. Iya, colek semua, Kak. Senggol. Bacok juga jangan. Aduh, jadi jadi kasar kayak ya. Baik kalau gitu, kita, ini ya nggak usah lama-lama lagi karena waktunya juga udah jalan terus. Saya udah nggak sabar nih pengen belajar voice acting dengan, kakak senior kita nih. Meskipun senior ya, tapi kita seangkatan kok, Kak, nggak jauh-jauh amat. Gitu. Kita mulai dulu ya teman-teman dengan, bacaan basmalah dulu ya kita supaya pertemuan kita ini berkah gitu ya, ilmunya tuh nancep ke hati, aduh, masuk ke tulang rusuk, aduh ngaco deh saya. Pokoknya biar, berkah dan kita, dapat manfaat dari ilmu kita ini ya, yang insyaallah kita akan ini ya, timba hari ini dengan tema voice acting untuk penulis. Nah, gitu. Baik, mungkin slide-nya selanjutnya, ini udah tadi ya, ini udah tadi ya. Oke, selanjutnya saja, ini udah. Hmm, oh, ini udah nih. Terus terus ya, ini kita udah nonton tadi ya. Nah, ini ya, sebelumnya, eee, untuk teman-teman yang baru gabung nih, untuk sahabat yang baru gabung, kita acara ini Parade Pena Labo. Nah, ada 5 pembicara yang keren-keren banget gitu ya. Bahkan, apa, hari ini juga hadir tuh Teh Teti. Teh Teti mungkin menyimak sambil, ini ya, menikmati senja hari di Indonesia. Ada Kak Aan, Mbak Aan Wulandari, ada juga Teh Teti, Kak Nur Hadi. Beliau-beliau ini sudah nih pekan lalu gitu ya. Kalau ada yang ketinggalan bisa nih teman-teman, cek aja di YouTube-nya FLP Jepang, sekalian subscribe ya meskipun isinya mungkin belum begitu banyak videonya, tapi semoga, bisa diambil manfaat dari situ. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Riau. Yaitu, novelis Riau ya, tetapi udah multitalenta banget. Bisa ngeblog, bisa, apa, bisnis juga, pinter voice acting, pinter nge-MC, pinter puisi, Masya Allah luar biasa banget ternyata kakak kesayangan kita ini harus kita explore dalam-dalam. Gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan, narasumber kita Mbak Nafiah. Sebelumnya bahkan ini ya, belum lama ya, Kak, ya, kita juga mengundang Kak Nafiah nih untuk mengisi, untuk membantu kita, untuk membantu FLP Jepang, waktu itu kita bikin, tantangan ini, puisi. Nah, itu di Kak Lutfi ya, PJ-nya Kak Lutfi itu, divisi karya FLP Jepang, mereka bikin, puisi. Nah, kita minta tolong nih sama Mbak Nafi, "Mbak Nafi tolong dong puisi," gitu. "Oke siap." Waduh, ternyata Mbak Nafi pintar juga voice acting, jadi, "Udahlah Mbak, yuk kita sekalian voice acting juga." Nah gitu, gitu ya. Nah, mungkin, ini masih masih ada satu sesi lagi, nanti pekan depan ya, hari Sabtu ini, diisi oleh Kak Yana. Kak Yana itu
kalau nggak salah juga dari Pulau Sumatera kalau nggak salah. Lupa saya ya, Palembang atau apa ya mungkin. Sumsel, Oh iya, Sumatera FLP Selatan. Sumsel. Betul, iya, insya Allah nanti ada episode spesial ditutup oleh Kak Yana, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, kemudian, biodata pemateri karena udah banyak banget nih Mbak Nafiah tadi udah saya bacakan sekilas gitu ya, mungkin cukup aja ya Mbak ya. Kalau enggak kita bisa sampai malam besok mah baru selesai. Gitu ya mungkin, apa ya, sambutan dari saya sekaligus, membuka acara ini. Nah, hari ini ya, tentang ini ya kita pewarannya saya, karena penacang baru izin, gitu. Oke, Mbak Nafiah, ini tata tertibnya kalau, sahabat, ini ya baru bergabung mungkin, bisa diubah namanya dengan nama underscore domisili, gitu. Boleh bertanya secara, langsung melalui kolom chat, gitu ya. Oke, baik mungkin itu saja, ini susunan acaranya sudah sekitar apa, sekilas, gitu ya. Baik baik, terima kasih, silahkan Mbak Nafi, saya stop share ya. Oke. Oke, makasih Mbak Dian ya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan bisa kapan-kapan bisa offline ya, ketemuan. Amin ya. Nih teman-teman, selamat sore, selamat sore menjelang malam ya. Dan mungkin untuk beberapa teman-teman di area Sumatera, di WIB ini sudah mau masuk waktu maghrib ya. Jadi silakan saja nanti. Oh, kita ada pending nggak, Mbak? Jadi nggak di pendingnya? Udah kayaknya tadi Kak, soalnya, waktu istirahat maghribnya sampai 6.30 dan ini udah hampir 6.30 ya, jadi kayaknya Oke. lanjut aja. Oke, karena kita perbedaan waktu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang mau sholat silakan aja di WIB, silakan mau sholat. Insya Allah kita lanjutkan karena nanti kita juga ada rekaman ya. Rekaman dan kita juga nggak bakal banyak-banyak teori karena ini kelas yang sebenarnya asyik, nggak terlalu banyak hal yang harus dicatat, hal yang harus apa ya, ditulis, dipahami nggak, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya praktik gitu. Selamat malam lah ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu dan uh, punya keinginan. Ini ada Kak Yohana ya. Kak Yohana yang serius banget nih. Mau jadi VO ya. Kemudian ada Bunda Yuratia, Bu Yud di Pekanbaru. Beliau ini basicnya baca puisi, tapi komposisi suaranya cukup bagus, bagus ya kalau dikembangkan sebagai VO. Walaupun mungkin kita nggak, tujuan kita di awal mungkin nggak komersil ya. Karena kalau VO kan emang tujuannya itu sebenarnya di dunia periklanan. Tapi teman-teman tetap bisa mengasah kemampuan teman-teman dalam membaca, dalam bersuara itu untuk ya berbagai aktivitas daring, karena kan sekarang kita hari-hari kita tuh udah pasti daring, bahkan ngomong sama orang juga kan udah kayak gini ya. Dulu kita ngomong kan kalau ngisi ya udah di ruangan, di kelas begitu. Tapi sekarang kemampuan kita berkomunikasi secara verbal seperti ini itu sangat penting. Kalau kita menguasai dasar-dasar teknik ngomong ya, VO, voice over, nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya ketika berkomunikasi ya. Oke, teman-teman, salam kenal ya semua kakak-kakak semua di sini, baik yang sudah kenal maupun yang belum. Kita malam ini akan sedikit eh, membahas tentang bagaimana sih kita itu membaca. Nah, teman-teman kita ini sudah join di komunitas penulis. Kita tentu saja sudah mungkin mengajarkan ke anak-anak kita bagaimana membaca buku, ya. Kemudian bagaimana kita membacakan buku ke anak-anak kita, ke peserta didik kita, begitu. Tapi sebenarnya seperti apa sih konteks membaca ini dalam berbagai perspektif? Karena membaca saja yang secara teks mungkin hanya kita sendiri yang membaca gitu, yang kita bersuara, atau kadang kita nggak bersuara ya dalam membaca. Tapi ada
cara membaca yang multi efek gitu. Multi efek ini gini, nggak hanya buat orang lain yang mendengarkan, tapi juga untuk diri kita itu akan lebih terasa efeknya. Kemudian juga punya nilai komersil, punya nilai manfaat yang lebih begitu. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, kita simak video dulu ya. Video terkait bagaimana teman-teman kita akan coba belajar membaca teks begitu. Oke, sebentar saya putar dulu. Karena kita di acara Forum Lingkar Pena, saya tadi menyiapkan sampel portofolio saya yang juga di FLP gitu. Mungkin yang terbaru ya. Karena kita di eh, Badan Pengusaha Pusat Forum Lingkar Pena juga ada membuat beberapa konten untuk YouTube, tapi mungkin kita akan coba ambil sampel yang terbaru. Sebelum nanti saya coba ambil sampel yang pendek-pendek. Tapi ini adalah contoh sampel saya yang bisa teman-teman simak. Nggak panjang sih, nanti paling 1 menit 2 menit kita ambil ya. Oke teman-teman yang belum menyimak, mungkin yang oh ya saya tadi Mbak Dian kan di awal muterin video FLP ya, profil ya. Nah ini kita ada profil yang baru yang sudah dibuat oleh Humas. Harapannya kalau ada acara-acara FLP silakan yang diputar yang ini karena ini lebih lengkap. Humas membuatnya cukup berenergi gitu, menyuntingnya cukup lama dan kita cukup serius lah menggarap profil yang ini. Oke, saya coba putar. Teman-teman sebagian mungkin udah nonton ya. Tapi nanti kita belajar dari sini sebelum saya nyampein materi. Oke. Forum Lingkar Pena adalah anugerah Tuhan bagi Indonesia. Semenjak berdirinya, Forum Lingkar Pena telah menjadi lokomotif bagi ribuan penulis-penulis muda, pembaca karya anak bangsa, juga pecinta dunia literasi di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 22 Februari tahun 1997 oleh Helvi Tiana Rosa, Asma Nadia, dan Mutmainah. FLP kala itu aktif sebagai penggerak literasi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Ketika awal berdiri, FLP beranggotakan 30 orang yang aktif dalam berbagai kegiatan literasi seperti bedah buku, pelatihan kepenulisan, dan melakukan gerakan membaca dan menulis di berbagai tempat. Oke, itu sedikit. Kemudian sebentar. Sebentar ya. Lagi azan, kayaknya nggak enak banget emang kalau Gisi lagi azan. Sebentar ya Mbak ya. Oke. Teman-teman yang mau maghriban dulu boleh, silakan. Akan dengan sebuah langkah untuk mencoba menciptakan karya melalui Artesia. Kamu bisa jadi apa aja, dari podcaster, penyanyi, musisi, sampai jadi VO talent. Kebutuhan audio kamu bisa dipenuhi dengan Artesia. Untuk jadi pusat perhatian, tentu butuh kualitas yang tidak diragukan. Disinilah Artesia menjadi produk yang bisa kamu andalkan. Shine your own way with Artesia. Memulai sesuatu itu nggak pernah mudah.
Mimpi-mimpi yang ingin digapai harus diusahakan dengan sebuah langkah. Sebuah langkah untuk mencoba menciptakan karya melalui Artesia. Kamu bisa jadi apa aja, dari podcaster, penyanyi, musisi, sampai jadi VO talent. Kebutuhan audio kamu bisa dipenuhi dengan Artesia. Untuk jadi pusat perhatian, tentu butuh kualitas yang tidak diragukan. Disinilah Artesia menjadi produk yang bisa kamu andalkan. Share your own way with Artesia. Memulai sesuatu itu nggak. Oke, teman-teman ya, tadi saya share sedikit portofolio. Teman-teman kalau misalnya memang pengen serius di dunia VO ya, yang sudah saya sarankan di beberapa kelas, silakan mulai membuat konten-konten seperti itu ya, yang gratisan di FLP setempatnya misalnya kan. Jadi ada flyer ya, flyer kegiatan misalnya, coba didubbing dengan, bukan didubbing ya, diisi dengan VO suara teman-teman sehingga postingannya juga lebih menarik. Enggak sekedar potret flyer yang dipakein sound musik apa gitu ya. Tapi coba isinya sekarang suara teman-teman ya. FLP Jepang hari ini misalnya kan, kelas apa tadi nama acaranya. Nah itu mungkin bisa jadi labor ya, labor lah buat teman-teman nanti untuk mengimplementasikan pengetahuan teman-teman terutama dalam hal membaca. Oke, saya akan share materi karena kayaknya dari tadi belum materi. Bentar ya. Oke, sebentar. Baik ya teman-teman, sebenarnya mungkin apa sih VO itu? Dunia voice over ini sebenarnya sudah lama ada ya. Kalau teman-teman kenal Kak Bimoki misalnya atau Leila Derina ya yang cukup fenomenal itu, sebagai pembaca teks VO yang sudah pro ya. Saat ini khususnya kemarin semenjak masa pandemi ya, dunia VO ini kembali hits dan banyak yang sebelumnya mungkin belum tahu apa itu VO akhirnya tahu dunia olah suara ini gitu. Jadi Allah itu memberikan anugerah kepada kita itu banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya adalah suara kita. Kita nggak menyadari ya bahwa nikmat suara itu adalah hal yang bisa kita olah dan kita manfaatkan. Mungkin teman-teman pernah ngerasa nggak sih, aku nih kayaknya suaranya cempreng gitu, atau suaraku nih kayaknya gimana ya Mbak, kayak agak, kalau laki-laki kayaknya kurang kurang ngebas gitu, atau kalau yang perempuan, aduh aku nih Mbak terlalu begini-begini gitu. Nah sebenarnya teman-teman di dunia VO itu dia sangat-sangat fair dalam menilai suara kita. Kata Kak Bimoki gini, VO itu nggak harus kita punya suara yang bagus, ya, nggak harus kita harus yang semerdu siapa, Raisya misalnya ya, atau sekeren Afgan gitu, enggak. Siapapun bisa menjadi VO, ya. Rahasia dari pengolahan suara di dunia VO ini adalah kita paham dengan tekniknya, bukan dari semata-mata suara kita itu bagus atau enggak. Setiap suara itu punya komposisi dan segmen tertentu gitu. Kalau kita arahkan tekniknya dengan benar, dia akan bisa memiliki nilai plus gitu. Terus Mbak, apa hubungannya sih kita ini sebagai penulis kok pakai ngurusin suara gitu? Nah, teman-teman sekalian ya, kalau ditanya seperti itu sangat-sangat banyak sekali korelasi antara kemampuan kita menulis dengan kemampuan kita untuk mengolah suara ya. Yang pertama,
kemampuan olah suara itu adalah bagian dari kompetensi public speaking. Teman-teman kalau misalnya mengisi materi ya, karena kita di dunia kepenulisan ini pasti kita akan memberi dan menerima. Satu waktu kita diberi, satu waktu kita pasti diminta untuk memberi. Maka ketika kita punya basic VO yang bagus, kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan publik kita dalam menyampaikan materi ya, kayak misalnya ngomong seperti ini. Teman-teman pernah nggak mendapatkan materi dari seorang narasumber yang dia itu aduh gitu ya, dari awal sampai akhir kayaknya nggak ada ekspresi, datar, bahkan suaranya nggak jelas, senyum juga enggak gitu. Ya, kalau di forum-forum ilmiah mungkin itu wajar. Tapi di dunia kreatif, karena kita sekarang adanya di dunia kreatif nih teman-teman, ya disuruh ngisi, itu tadi kemarin saya pernah bilang, disuruh ngisi materi menulis buku anak misalnya. Atau pelatihan menulis untuk anak-anak SD, anak-anak di sekolah. Terus kita gimana sih ekspresi kita, gimana sih pilihan bahasa kita, gimana sih vokal kita itu dalam ngomong dengan anak-anak. Apa sama nanti kita ngomong dengan anak-anak kalangan guru besar misalnya, kalangan pendidik, kalangan dosen, itu beda ya. Ketika kita memiliki kemampuan VO yang baik, maka akan membantu kemampuan teman-teman di lapangan. Kita belum ngomongin ya potensi bisnisnya VO itu luar biasa. Pasarnya sekarang itu sangat menjanjikan. Bahkan untuk sekedar konten di YouTube aja misalnya itu cukup berpotensi dan berpeluang. Tetapi yang sederhana saja, teman-teman bisa mulai belajar kemampuan ngomong, kemampuan berbicara itu untuk ya mendukung skill atau potensi kakak-kakak yang sekarang miliki. Oke. Yes, izinkan berapa menit ya? Udah 18.43 dan di jadwal itu 19.30. Aduh Mbak, itu ya sedikit banget. Oke, next. Sudahkah kita bisa membaca teks dengan baik, teman-teman? Coba saya pengen tanya di sini kakak-kakak, kalau saya kasih pertanyaan ini kira-kira jawabannya gimana ya? Boleh nggak? Ada nggak yang mau ngomong kalau yang nggak sedang sholat misalnya? Kalau lagi sholat ya sholat aja. Oke, silakan kira-kira ada nggak yang mau? Kalau saya pertanyakan begini, sudahkah kita bisa membaca teks dengan baik? Nah, ada yang mau kasih jawaban nggak kakak-kakak semua? Ada Kak Adi? Oh ya, silakan kakak siapa? Sama ya. Oke, boleh kakak. Kak Maya dari Tuban. Tuban udah selesai ya sholatnya. Monggo kakak. Iya, sudahkah kita bisa membaca teks dengan baik? Bisa. Bisa ya? Terlalu percaya diri ya, Mbak ya. Coba diulang Mbak. Coba diulang Mbak cara bacanya. Sudahkah kita bisa membaca teks dengan baik? Bisa. Oh, bisa. Oke, nggak apa-apa. Memang bisa. Siapa yang nggak bisa baca ya? Kita kan udah capek-capek belajar dari SD sampai sekarang. Membaca itu bisa. Semua orang tentu bisa membaca. Oke, terima kasih Mbak Maya. Nanti kita akan uji, tes. Apakah benar kemampuan membacanya seperti yang disampaikan tadi. Oke, ada yang mau lagi coba membaca dan menjawab pertanyaan ini? Oke. Adakah kakak-kakak semua? Ayo, siapa yang Oke, mau kakak. coba? Kakak di sini kelas kita ada kelas praktik ya sebenarnya. Kelas Praktik baik yang praktik. menyenangkan. Gak usah ditakuti. Ini Kak, kadang bahasa anak-anak sekarang itu ini suka alay gitu loh. Jadi sering saya nggak tahu artinya dan nggak tahu cara Oh, bacanya mungkin. bener-bener. Saya juga nggak tahu itu, Mbak. Tapi kalau dalam komunikasi seperti itu kan segmennya masih terbatas ya. Masih jarang juga konten-konten yang menggunakan bahasa seperti itu. Umumnya kalau konten itu tetap menggunakan bahasa yang baik, ya walaupun dia pakai bahasa gaul juga tetap yang gaul-gaul yang masih umum. Tapi kalau misalnya mau obrolan yang lebih spesifik, pakai bahasa
Gen Z yang sekarang itu boleh di podcast misalnya. Podcast itu kan lebih lebih fleksibel ya obrolannya, nggak nggak yang sifatnya formal. Apalagi yang misalnya sifatnya berita gitu kan enggak. Gitu. Oke, sudahkah kita bisa membaca teks dengan baik? Atau saya nanya gini, sudahkah kita bisa membaca teks dengan baik? Atau saya baca begini, sudahkah kita bisa membaca teks dengan baik? Oke, nanti kita akan ketahui ya, sebenarnya apa sih hal yang penting ketika kita akan menyampaikan sebuah teks dalam bacaan. Karena gini, teman-teman, kalau misalnya kita membuat konten, terus kita isi dengan suara kita, itu kan kita harus membuat teks ya. Teks yang kita sesuaikan dengan konten yang akan kita buat. Misalnya kayak Kak Yohana, misalnya kan buat deskripsi tentang acara VOD Ice Brand. Dia buat teks, kemudian dia baca. Gitu. Kira-kira teks yang kita buat itu, cara bacanya udah bener apa belum ya? Gitu. Oke, next. Oke, nah teman-teman sekalian, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ketika kita akan masuk ke dunia VO ini, ketika kita akan berkomunikasi secara verbal melalui bacaan teks. Kita mau ngisi nih, ngisi apakah itu acara, apakah itu konten, seperti tadi saya waktu di awal dalam mengisi konten YouTube misalnya ya, untuk narasi di sebuah konten profil organisasi, iklan, atau apapun itu. Yang pertama adalah artikulasi. Teman-teman sekalian, kebanyakan dari kita kalau ngomong itu nggak memperhatikan yang namanya artikulasi, ya nggak sih? Jadi ini nggak hanya di kontes-kontesnya apa Indonesian Idol, X Factor, dan sebagainya. Teman-teman dalam berkomunikasi juga penting sekali memperhatikan yang namanya artikulasi. Apa itu artikulasi? Udah tahu lah ya, tinggal lihat di KBBI, artikulasi adalah begini-begini gitu. Jadi kalau kita ngomong, dalam kita membaca, yang termasuk artikulasi adalah ketepatan dari setiap huruf itu dalam cara membacanya. Sebagai contoh yang paling gampang ini ya, kata di depan layar ini, artikulasi, gitu. Coba ada yang mau ngetes nih, membaca artikulasi. Kita mau nyobakan. Artikulasi, intonasi, jeda, penekanan, kecepatan, tone, gitu ya. Nah, yang biasanya kalau yang sering kita abaikan adalah huruf-huruf ya seperti R ya. R ini yang paling ketara banget, jelas banget ketika kita mengabaikan artikulasinya. Padahal kalau misalnya kita mau ngomong yang baik dan benar itu, yang jelas, perhatikan sekali bagaimana cara membaca setiap huruf. Ya kan? Misalnya gini. Artikulasi gitu. Intonasi, jeda, bahkan D-nya itu juga kalau kadang-kadang kita akan ngebaca biasa jeda gitu, tapi jeda gitu ya. J. Kemudian kecepatan. Yang paling sering itu biasanya huruf-huruf R yang di akhir itu paling menjebak ya. Apalagi kalau kalimatnya itu panjang, kemudian banyak huruf-huruf yang membutuhkan penekanan artikulasi lebih jelas. Ya. S bagaimana? Sh bagaimana? Kemudian dalam membaca huruf C bagaimana? J bagaimana? Huruf D bagaimana? Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membaca sebuah teks untuk kebutuhan konten ya. Tapi Mbak, kan aku nggak untuk yang ini nih ya, nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya ngomong-ngomong apapun itu ya, dalam komunikasi sehari-hari kita aja, kalau kita pakai artikulasi yang jelas, itu yang dengerin pasti enak. Public speaker yang baik, ya itu rata-rata pasti mereka akan memperhatikan ini. Dan kalau dia artikulasinya ada yang bermasalah,
Nah, nanti biasanya teksnya itu juga nggak jelas membacanya. Kemudian setelah artikulasi adalah intonasi. Jadi ngomong itu kakak-kakak perlu intonasi. Membaca juga seperti itu kan. Intonasi itu sangat memengaruhi pesan yang kita sampaikan. Ya, saya ngomong tadi kan intonasi. Intonasi saya itu kan naik ya. Ini menandakan saya itu memberikan penekanan. Wah, ini nanti yang di bawahnya. Ada penekanan saya terhadap poin itu. Kalau saya ngomongnya intonasinya gimana? Dengan intonasi. Nah, itu maksudnya di penekanan nanti kan. Nah, jadi kalau kita lagi ngomong nih atau membaca, jangan lupa intonasi kita dari mulai ngomongnya rendah begini. Ya kan Mbak Dian? Mbak Dian, apa kabarnya? Gimana kabarnya hari ini? Kayaknya lelah banget ya Mbak Dian hari ini ya. Oke. Jadi kita ngomongnya juga pakai intonasi. Saya tadi dari yang lembut itu, saya bilang, Mbak Dian apa kabarnya? Mbak Dian, aku tuh ngomong. Jadi intonasi itu penting untuk menyampaikan emosi kita, menyampaikan pesan kita, menyampaikan kesan kita terhadap lawan bicara. Demikian juga dalam teks. Kalau misalnya kita ngomongnya itu biasa aja, datar, misalnya artikulasi, intonasi, jeda, penekanan, kecepatan, ton, itu kan datar ya, nggak ada intonasi. Beda dengan ini, artikulasi, intonasi, jeda, penekanan, kecepatan, ton. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ketika membaca yang pertama artikulasi, intonasi, kemudian masuk jeda. Nih, jeda itu penting banget. Kalau nggak ada jeda, selain orang tidak bisa menangkap maksud dari pesan kita, juga kadang yang tertangkap itu beda. Kalau judul aja misalnya ya, judul tulisan kita, itu jeda itu kan masuk dalam pemenggalan ya. Kalau kita membacanya tuh, kamu membacanya gimana? Nanti dia beda jedanya, beda maksudnya. Jadi perhatikan sekali jeda di setiap teks yang kita buat untuk membacanya. Kemudian penekanan ya. Dalam naskah-naskah iklan teman-teman yang sering saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman membuat teks untuk promosi kegiatan FLP ya, jangan lupa ditekankan pas ngomongin forum lingkar penanya. Atau pas apa nih poin dari acaranya. Misalnya acaranya itu seru banget gitu ya, seru banget. Itu harus ditekankan, harus ada penekanan, jangan seru banget. Seru banget gitu kan beda dengan seru banget gitu. Atau misalnya penekanan forum lingkar pena. Tuh kakak-kakak misalnya bacanya forum lingkar pena gitu kan. Dengan forum lingkar pena misalnya atau forum lingkar pena gitu. Itu penekanan yang menjadikan suatu makna itu menjadi penting. Kalau nggak kita tekan maknanya di situ, orang dalam mendengarkan teks kita itu ya biasa aja. Tapi kalau kita tekankan, orang akan merasa, oh berarti pada bagian kata ini itu cukup penting gitu. Seperti tadi teks iklan saya itu dia mempromosikan produk yang namanya perangkat audio Artesia. Jadi pas saya ngomongin Artesia itu saya beri penekanan Artesia gitu. Beda dengan Artesia. Artesia. Jadi ada penekanan kita. Nanti masuk tone-nya apakah rendah, apakah menengah, apakah tinggi. Itu nanti bisa dikonsep lagi. Kemudian kecepatan, teman-teman, salah satu jebakan lagi kita itu dalam membaca teks, dalam ngomong sama orang, kecepatannya ini nggak kita perhatikan, ya. Ngomong cepat boleh nggak sih, Mbak? Ya boleh, tapi tetap harus ada jedanya, penekanannya, intonasinya. Kecepatan itu boleh, ya. Bahkan di iklan-iklan yang cepat itu membutuhkan apa ya kemampuan nafas yang luar biasa kan, nafasnya panjang. Coba baca teks yang panjang ini dalam hitungan 2 detik misalnya, itu kan tantangan. Ada saatnya teks itu dibaca harus cepat, ada saatnya dibaca harus lambat,
harus dengan suara yang dalam, deep itu, harus dengan suara yang tinggi, harus dengan suara yang menengah saja. Gitu. Tapi tentu saja disesuaikan dengan komposisi suara dari teman-teman. Nah, ini yang tone ini nggak terlalu kita bahas detail karena waktunya terbatas banget. Kalau kita mau kelas bahas VO ini seminggu kali ya, satu hari pelatihan ini, pelatihan ini, sampai teman-teman nanti bisa memahami secara dalam dan bisa praktik. Gitu. Saya coba praktikkan ya, intonasi saya tinggi nih. Praktik. Sekali lagi kalau kita mau belajar di dunia VO ini lebih banyak praktik, not teori. Gitu. Next. Mari belajar membaca. Nah, ini dia. Karena saya senang sih kalau ngisi di VO ini kan harusnya lebih seru. Apalagi kalau kita ngisinya di offline ya. Kalau di offline itu kemudian sound kita mendukung, wah seru banget. Kita bisa latihan ngomong yang lebih banyak ya ke teman-teman semua gitu. Oke, ini saya ada teks ya. Sebentar, kalau seperti ini nggak kelihatan. Oke. Nah, teman-teman, ini ada satu teks yang cukup panjang. Halo teman-teman, halo kakak-kakak semua masih ada di situ? Atau jangan-jangan saya ngomong sendiri ya? Masih, Halo, masih kakak. oke. Boleh raise hand dong yang masih ada? Atau tunjuk tangan, bukan raise hand. Biar aku tahu nih, masih ada ya yang barengan aku di sini. Kalau cuma Mbak Dian udah dapet kelasnya. Oke, ada Kak Rahmayanti Helmi, Kak Eki Tri Utami, Kak Evi, Kak Lutfiana, Aisyah ya, Kak Yohana, oke Kak Susilawati, raise hand. Oke, ih, masa Kak Susilawati doang sih yang barengan? Aduh. Emang ini jam-jam ini banget ya, maghrib banget nih kalau di Indonesia. Oke, Kak Adinda. Oh, Kak Adinda ada. Kak Yuratia, apakah ada? Sebelum kita masuk ke ini ya, praktik, boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan ya. Saya kasih waktu, kita boleh diskusi dulu tentang pemahaman, mungkin ada yang mau ditanyain dan sebagainya sebelum kita coba belajar membaca teks ini. Oke, silakan Kakak. Ditanyakan loh untuk Mbak Nafia di sini. Kan, Kak Maya, ya, Kak Alex. Yuk, jangan lupa ada juga ini loh, merchandise dari Penalabo loh, kalau ini buat penanya terpilih gitu, insya Allah ya. Ada merchandise, ada door prize-nya ya. Ayo teman-teman. Back, back Penalabo. Nanti diumumkan di akhir periode. Mbak Dian, suaranya boleh di-up dikit dong. Kayaknya volumenya kecil banget ya. Aku nggak dengar. Oh, pakai handsfree ya. Nah, kedengeran Kak sekarang? Kedengeran tapi Kedengeran? pelan sih. Ayo kakak-kakak, yuk. Siapa yang mau ini? Mau baca nih? Mau baca atau bertanya nih sama Kak Nafia? Silakan. Ayo lo, jangan malu-malu loh. Kalau enggak, Iya, saya yang tanya ya, Kak. boleh, boleh nanya. Ini belum kita contohin bacanya ya, nggak apa-apa. Oh iya, Yuk, ini kita silakan. boleh nanya atau ini praktek, Kak? Boleh nanya, boleh. Atau kalau mau langsung praktik juga boleh. Oh Silakan. iya. Oh, kayaknya ada Kak Rio tuh dari Pekanbaru. Kayaknya udah mau nanya tadi. Mana-mana. Silakan, Kak. Boleh, boleh. Kalau mau Ya, ini. silakan kalau mau ngomong, mau Iya, nanya boleh. silakan. Kalau ada yang mau.
Kak, saya mau nanya kalau gitu ya, saya tanya dulu ya, mungkin teman-teman masih pada malu-malu nih. Saya mau nanya Oke. nih sama Mbak Nafi. Mbak, kalau, misalnya kita kan ini voice acting ya, jadi kayak kita tuh seolah, gimana ya, kita kan tadinya pemalu gitu, katakan pemalu lah ya, atau tipenya kayak gimana gitu ya. Cuman di voice acting ini kita kan dituntut untuk profesional gitu kan. Ya, Ya. seenggaknya menuju ke profesional lah ya untuk kita yang pemula seperti saya. Nah itu, menurut Mbak Nafi kayak gitu, tipsnya gimana ya biar, ini tuh dunia yang menyenangkan gitu loh. Jadi, untuk penulis penulis kan kebanyakan berada di balik buku gitu, maksudnya di belakang gitu kan, tetapi kita harus diminta tampil mengeluarkan suara kita. Nah, gimana nih, tips dari Mbak, Nafi biar tahu nih, oh ini nih, dengan menambahkan skill dari voice acting ini bisa menambah, poin plus gitu ke profesi kita sebagai penulis gitu, Mbak, gimana? Terima kasih Mbak Dian ya. Jadi gini sih, justru kalau aku mau ngomong ya, dunia VO ini adalah dunianya orang-orang introvert banget, ya kan? Saya ada temen tuh di FLP Riau juga, dia sangat-sangat introvert. Tapi ketika dia mengisi suara, dia bisa full gitu. Karena kan beda dengan MC ya, mungkin udah dapat materinya. Kalau MC kan itu kita show full gitu kan di depan publik. Kita harus pakai outfit yang menarik gitu. Kita harus mengatur penampilan, kita harus ketemu orang dan ekspresi dari bahasa-bahasa tubuh kita itu dimunculkan. Tapi di dunia VO ini adalah dunia sepi sebenarnya kan. Karena kita kalau sehari-hari saja misalnya kita mau rekaman, kita mau nge-tag voice gitu, itu juga kan hanya berhadapan dengan alat-alat. Oke, nanti kalau teman-teman misalnya udah dikontrak oleh sebuah agensi iklan misalnya atau sebuah perusahaan yang pengen ngetek suara kakak-kakak, itu juga kan di studio ya. Di studio kemudian kita dipantau oleh tim editor dan sebagainya. Tidak kepada khalayak. Jadi ini sebenarnya satu ruang yang sangat-sangat potensial buat kakak-kakak yang memang punya sifat pemalu gitu. Ya kan? Beda kalau kita nyanyi ya, nyanyi di publik kan kita harus gayanya, tampilannya, ketemu orang gitu. Tapi kalau VO kan enggak. Teman-teman misalnya malu nih, Kak aku malu nih ngelihatin ekspresi wajahku di depan kamera Zoom ini, ya boleh ditutup aja kameranya, tapi yang jelas ketika suara kakak-kakak keluar untuk membaca teks ini, itu bisa tepat, begitu. Itu, tekniknya bisa benar, gitu. Jadi yang paling penting adalah kemampuan kita dalam mengeluarkan suara itu harus tepat. Soal ekspresi wajah, ya itu harus dilatih sih ya. Kan kita pertamanya, "Ih, Mbak, gimana sih nanti kalau misalnya teknik giggling nih apa segala macam apa, smile ya, smile voice, atau ketika dia pakai nada-nada tinggi kan ekspresi apalagi nanti belajar emosi, suara-suara deep, itu kan membutuhkan ekspresi wajah, ya. Tapi kan cuma di wajah atau paling di tangan gitu. Nggak sampai yang kayak ini kan, artis di film-film pelakon, aktor yang harus berekspresi seperti Reza Rahardian misalnya, enggak. Jadi teman-teman tetap bisa berlatih. Wajah ini nanti nggak usah dilihat gimana nanti penampilannya dalam membaca R misalnya, dalam membaca huruf S, dalam membaca huruf P, huruf dengan jeda yang sedikit misalnya, dengan intonasi yang tinggi, dengan suara yang tinggi misalnya. Itu nanti tentu akan memberikan efek kepada ekspresi wajah kita kan. Tapi kan nggak sesuatu yang harus kita show-kan gitu di depan orang. Teman-teman kalau misalnya malu banget juga di dalam kamar, ambil alat perekam, udah berekspresi, nggak akan ada yang lihat. Nanti publik itu hanya akan menilai suara teman-teman yang udah keluar. Gimana sih cara bacanya Mbak? Misalnya kan, itu nggak juga nggak kelihatan. Kayak gitu Mbak Dian, mungkin jawaban dari aku. Oke, teman-teman, kita akan Ya, coba ya. udah ada Coba pertanyaan nih, Mbak. Oke, di Kalau mana ya? Chat. di kolom chat ada Kak Rio dan juga Kak Susilawati udah ngirim pertanyaan tuh. Saya bacakan kah atau kita
Oke, bentar. Aku lihat. Bisa Oke, saya tadi bacakan ada Kak Rio ya. Oke, 2 ya. Iya, Pertama Rio. dari Rio Rozalmi Pekanbaru. Bagaimana tips suara kita yang cempreng, Mbak Naf, biar terdengar keren? Atau hanya untuk orang-orang yang punya suara bagus aja? Ini kan tadi yang udah saya jelasin ya, saya sampaikan bahwa setiap suara kita itu dia punya potensi untuk diarahkan di satu segmen khusus gitu. Gini, cempreng itu bukan dia tidak bisa berteknik ya gitu. Cempreng adalah komposisi kan, komposisi suara. Tapi komposisi itu dia bisa diolah sedemikian rupa sehingga bunyinya nanti keluarnya beda gitu. Kalau kita belajar nanti teknik-teknik VO itu ada banyak sekali teknik yang bisa kita mainkan. Sehingga teman-teman suara seperti apapun nanti bisa masuk gitu loh. Cuma perlu disesuaikan. Misalnya kan cemprengnya kayak apa misalnya. Kalau suara Rio ini kan dia ada sedikit ngebasnya sedikit ya. Itu kalau misalnya pakai nanti model ya mungkin dia nggak akan kuat powernya di deep di suara-suara yang mendalam gitu. Tapi suara-suara yang high misalnya itu cukup memungkinkan gitu. Cukup memungkinkan dan soal emosi gitu. Kemudian intonasi jeda itu bisa dimainkan. Artinya gini, seburuk apapun kita menilai komposisi suara kita, itu tetap bisa diolah kan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak ada kayaknya Mbak aku nggak bisa deh suaraku tetap kayak gini nggak bisa digini-giniin gitu. Orang itu dalam menilai suara juga kan dia apa ya relatif ya gitu. Nggak semua orang kan suka suara Afgan atau nggak semua orang juga suka suaranya BCL gitu. Aku nggak suka suaranya gitu. Karena sekali lagi suara itu sekali lagi soal selera juga gitu. Sama kayak kita nulis cerpen tema A, tema B misalnya. Bagi si A bagus, tapi bagi si B belum tentu. Teman-teman harus percaya diri dengan seperti apapun komposisi suara. Dan saya nggak percaya sih kayak misalnya kayak Rio ini suaranya cempreng enggak. Kita belum praktekkan gimana cara mengetahui suara kita yang sebenarnya gitu. Di kelas saya yang pertama itu udah pernah saya coba kan satu teknik gimana caranya supaya kita tuh tahu komposisi suara kita yang sebenarnya tuh kayak apa gitu. Kalau misalnya aku baru ngomong Mbak Dian gitu, aku panggil Mbak Dian, "Hai Mbak," gitu. Aku nggak percaya sih suara Mbak Dian tuh kayak gitu. Aku harus ngobrol dulu paling enggak 15 menit, setengah jam dari sama Mbak Dian sampai aku mengetahui gimana suara Mbak Dian yang sebenarnya. Jadi ketika kita udah tahu komposisi suara kita yang sebenarnya, kita akan bisa mengarahkan dan kita nggak bisa menjudge, suara aku nggak bagus nih, suara aku cempreng, suara aku kayak gini-gini gitu. Enggak. Ya, tetap ada poinnya. Asalkan tadi dalam dunia VO itu kita menguasai tekniknya. Teknik itu yang membutuhkan proses latihan ya. Latihannya nggak sebentar, nggak bisa tiba-tiba. Sama juga kayak orang mendongeng. Mendongeng itu kan susah banget ya. Ngomong yang mulutnya itu nggak terbuka, coba bayangin. Tapi bisa keluar suara dengan berbagai model suara. Itu dongeng juga tantangan. VO itu juga seperti itu. Oke, ini dari Kak Susilawati. Mbak, ya ini cara membacanya sambil diperhatikan. Mbak, bagaimana menghilangkan rasa gugup di depan kamera? Padahal sudah latihan di depan cermin. Tapi saat menghadap kamera, masih aja gugup. Dan kadang malah lupa teks yang dibaca. Oke, ini sih gue banget pas awal-awal dulu ya. Kan ternyata kita tuh nggak sesederhana kalau ngelihat orang bisa keren ya ngomong di depan kamera lancar gitu, nggak gampang gitu. Bahkan sekelas orang-orang terkenal tokoh gitu, itu kalau ngomong depan kamera juga kan belum tentu bagus. Iya, percaya nggak teman-teman? Dia butuh jam terbang lah paling nggak. Tapi teman-teman salah satu tips kalau misalnya masalahnya adalah kehilangan teks, maka yang paling penting adalah bagaimana teman-teman itu kalau misalnya tampil di publik begitu, ngerekam ya misalnya, harus paham dulu, nggak sekedar menghafal. Karena kalau menghafal memang kalau lupa ya lupa. Tapi kalau kita paham maksudnya, ya, apalagi kalau teman-teman udah terbiasa punya jam terbang ngisi yang banyak ya,
itu kayak kita ngomong aja, nggak usah dipikirin nanti gambarku jelek apa segala macam, nggak. Yang penting teksnya bener dulu. Misalnya gini, hmm, halo teman-teman, ketemu saya nih, ketemu aku nih, FL Marab di Aisyah Brand. Kita bakalan ngobrolin. Nah, yang saya hafal itu bukan teksnya, tapi maksud saya itu mau ngomong apa. Itu yang penting. Tapi kalau misalnya teks-teks tertentu yang harus dihafal, ya harus dihafal. Tapi jangan lupa disematkan juga pemahaman. Satu, ya, kalau gugup, ya itu tadi, sebenarnya kalau masalah gugup ini kan soal jam terbang yang pertama. Dan ini Mbak, Kak Susi ya, satu lagi, dulu saya itu memang sangat, aduh kalau ngetek video kan harus diulang berapa kali. Kayaknya kacau nih bahasanya, apa segala macam. Kayaknya nggak bagus ya pas ngomong. Nah, tapi ketika kakak-kakak nanti menguasai teknik VO ini, itu akan memudahkan kakak-kakak dalam mengatur bicara yang akan disampaikan. Karena gini, kalau kita misalnya ngomong lupa nih, kan teks itu kadang-kadang kita lupa, aku mau ngomong apa ya, atau tiba-tiba blank gitu kan. Nah, permainan VO ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi kelupaan kita. Nah, kita contohkan dulu ya ini di teks saya. Nah, saya pengen ngomong Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan. Terus saya tiba-tiba lupa organisasi apa ya FLP ini gitu. Nah, kalau kita menguasai VO ini, kita bisa siasati begini cara bacanya. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi begitu. Itu sebenarnya sambil mikir gitu loh, organisasi. Atau pas saya jeda, Forum Lingkar Pena, itu sambil saya mikir nginget. Kan beda ya kalau misalnya saya baca Forum Lingkar Pena, itu kan cepat. Nah, jadi kalau kita menguasai tadi jedanya, intonasinya, artikulasinya, itu bisa jadi siasat kita untuk mengingat teks-teks yang kita lupa. Aku mau ngomong apa lagi nih gitu, apalagi kalau nggak ada teksnya kan harus dipahami. Forum Lingkar Pena merupakan misalnya gitu. Jadi itu tadi pentingnya Kak. Apalagi kita sering ngomong di kamera, sangat-sangat penting untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Gitu. Oke. Ada lagi nggak Mbak? Aku belum cek sih. Ada ya kayaknya. Hmm, si. Boleh dibacain deh Mbak Dian, kayaknya aku lagi. Iya, baik. Ada 2 pertanyaan singkat lagi dari Kak Oke. Adinda. Kak Adinda ini di Tokyo, Kak, anggota FLP Jepang juga. Mbak, Oke. apakah read aloud waktu membacakan buku ke anak-anak juga bisa dihitung latihan? Itu soalnya. Oke. Oke, membaca nyaring ya. Ini ya tentu saja membutuhkan teknik membaca yang benar. Selain nanti menguasai alur cerita dengan baik dan sebagainya. Tapi yang paling penting juga, yang pertama jelas artikulasi kan. Artikulasi, intonasi juga main di situ. Walaupun kita belum ngomong nanti teknik giggling, gimana kakak-kakak dalam membaca untuk anak-anak itu perlu sambil ketawa, perlu sambil senyum gitu ya. Jadi jangan teks itu dibaca sambil cemberut kakak-kakak, nanti adik-adiknya nggak tertarik dong. Gimana caranya membaca teks itu sambil tersenyum gitu. Sehingga teks-teks itu bisa menarik buat adik-adik. Iklan juga begitu. Kalau segmen kita supaya tertarik ya dalam mendengarkan apa yang kita sampaikan, tentu perlu kita sampaikan emosi di dalamnya. Emosinya bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa bersedih. Gitu. Itu masuk ke dalam itu. Nah, mungkin siapa tadi? Kak Adinda ya. Adinda ini suka ini ya, membacakan teks anak begitu. Iya. Oh, Iya. kayaknya Iya, kalau Kak. untuk ya, Heeh, kalau Kak kalau In. ya Mbak Dian monggo. Ada satu lagi, Mbak, pertanyaan nih. Oke, Dari Kak Yuratia di Pekanbaru, Mbak, aku ada oke, ngikutin novel yang voice doang di Pocket FM katanya. Bisa nggak ya oke. kita juga bisa seperti kayak mereka gitu? Wah, jadi penasaran nih. Oke, bisa banget. Bisa banget Kak Yud. Karena gini, sekarang itu kan alih teknologi orang kan cenderung nggak hanya
menyukai teks ya, tapi juga menyukai voice, menyukai video begitu. Eh, Cerpen aja misalnya yang sederhana, yang pendek ya. Itu kalau misalnya kita mau memvisualisasikannya dalam bentuk konten di YouTube, itu saya pikir satu bentuk transformasi yang menarik kan. Kakak-kakak bisa baca dengan teknik membaca yang baik, kemudian teks-teks itu kita visualisasikan. Kan sekarang juga udah banyak aplikasi AI buat video. Aduh, itu kan kalau di pelatihan AI di Achievement itu kan selalu bilang, ini nih modal buat kakak-kakak itu yang nggak bisa acting misalnya. Kalau yang bisa acting sendiri kan dia buat konten sendiri tuh, nge-shoot video sendiri atau wajahnya sendiri. Tapi kalau yang enggak misalnya bisa pakai video-video, pakai kecerdasan buatan yang kemudian bisa diisi dengan vokal kita sendiri gitu. Misalnya kan kalau Kak Yud kan punya teks cerpen, apa itu judulnya? Ya, kalau untuk dibacakan tentu ini ya, cerpen untuk dibaca dengan cerpen untuk ditulis teks biasa itu beda. Nanti ada karakternya. Saya pernah buat konten apa sih perbedaan ketika kita membuat tulisan untuk didengar dengan tulisan untuk dibaca, itu ada materinya sendiri. Jadi nanti kalau kita bisa membuat teks-teks ini yang tepat untuk didengar, itu lebih asyik. Beda ya kalau cerpen Kompas itu kalau kakak-kakak buat suaranya itu nggak, kurang menarik lah. Karena dia kan berat bahasanya, kemudian banyak sekali diksi-diksi yang membutuhkan fokus gitu. Kalau kita membuat teks-teks yang sifatnya untuk dengar, itu ada kriterianya tersendiri sehingga nanti audiens itu bisa lebih menikmati dengan enak. Coba kalau mau bacain cerpen Kompas, coba di YouTube kira-kira gimana nanti rating pendengarnya dengan sebuah cerpen yang kakak-kakak tulis sendiri memang untuk dibaca gitu. Itu nanti akan berbeda gitu. Silakan Kak Yud dibuat deh kontennya. Nanti aku jadi pendengar pertama nggak apa-apa, aku bantuin share kontennya di YouTube ya. Kalau puisi kan udah biasa ya, tapi kita bisa coba cerpen. Nah, laki-laki juga Kak Rio tadi boleh ya. Jarang ya, menarik mungkin. Kalau perempuan kan udah biasa dia bikin konten ngebacain, tapi kalau laki-laki saya pikir itu juga jadi hal yang menarik untuk diolah. Itu Mbak Dian. Kita jadi belum ada praktik nih. Weh. Halo Kak, mau tanya. Oke Kak Maya di Tuban, monggo silakan. Hmm, Bagaimana cara menciptakan chemistry untuk voice acting kita? Yang kedua, langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan voice acting kita, Kak? Kemudian, adakah pelatihan offline barangkali bisa gabung? Terima kasih. Kayaknya disuruh bikin pelatihan lagi nih, batch 2, batch 3. Oke. Aku jawab yang kedua ya. Yang pertama ntar ulangnya. Yang kedua aku langsung connect tadi. Kak Maya di Tuban, kalau pengen memperkenalkan VO atau suara apapun itu yang kita olah, silakan bangun branding itu di sosial media kakak. Ya, mau pilih IG, mau pilih TikTok, mau pilih YouTube, silakan. Tapi kita harus sering-sering membuat konten portofolio kita. Kan sekarang banyak ya challenge-challenge yang menguji kemampuan voice kita. Gitu. Misalnya ngebacain iklan apa, terus ya itu tadi yang sederhana aja, misalnya kakak di FLP misalnya atau di komunitas apapun itu, silakan buat teks-teks narasi yang kakak bacakan, kemudian diunggah di profil akun kakak. Misalnya Instagram yang paling mudah ya. Bisa buat, kalau gini, Mbak aku udah terbangun branding nih, penulis gitu. Apakah bisa dimixkan nanti untuk menjual bahwa aku ini seorang VO talent? Boleh kakak-kakak kalau mau fokus emang buat akun baru yang memang khusus untuk mengupload, mengunggah portofolio voice dari kakak-kakak semua. Ya, Kak Maya bisa seperti itu dimulai. Membacakan teks narasi apa misalnya, atau membuat tips apa yang dibuat konten, buat terus sampai ada orang mengatakan begini, suaranya bagus ya. Jadi kita tuh gini,
aku pede nggak sih dengan suaraku gitu. Sama kayak kita jualan produk sih Mbak, ya Kak atau Mbak ya. Kita jualan produk nih, 1 minggu kita posting, punya nggak pengalaman pertama kali kita jualan online? 1 minggu kita jualan produk baju misalnya. Kok nggak ada yang komen ya? Aku post terus sampai minimal 1 bulan, percayalah akan ada yang mengatakan atau bahkan yang closing ke kita. Artinya apa? Kalau kita mau serius di bidang voice ini, ya harus bangun branding itu, gitu. Kalau Mbak Navia ini terlalu banyak brandingnya misalnya, iya, mix itu dalam satu akun ya, yang dia novelis, dia mau jadi semuanya mau digarap. Harusnya difokuskan gitu. Nyeramahin ngomongin diri sendiri. Tapi ya seperti itu. Kalau kita memang fokusnya di dunia itu bisa dibangun seperti itu, Kak. Nanti kakak-kakak Kak Maya ini lama-lama orang akan mengidentikan, oh bisa tuh. Apalagi kalau kakak misalnya punya aktivitas di dunia luring ya. Apakah mendongeng di luar, ngisi pelatihan, atau bahkan sudah sering itu ya, membaca nyaring misalnya, jadi MC misalnya, atau yang daring-daring begini, silakan. Itu untuk membangun branding Kakak. Kalau orang sudah kenal kita di sosmed, seperti itu akan lebih mudah menjelaskan. Terus kalau Kakak misalnya nanti ada ngisi atau ditanya orang, ya tinggal nge-share kan, nge-share apa yang jadi portofolio Kakak. Itu buktinya. Dari situlah kita memulai karir di bidang suara. Yang pertama tadi apa ya Mbak ya? Pertanyaannya aku lupa. Tentang membangun chemistry kayaknya, kalau nggak Iya. Iya. salah. Iya. Jadi gini ya, kalau soal membangun chemistry sebenarnya gini. eh Kalau misalnya kita kan kalau misalnya kita mau pro, kita kan nggak bisa nolak konten apapun yang akan kita baca, gitu kan. Kayak misalnya tadi, kalau disuruh milih, Mbak, apakah Mbak milih membacakan teks untuk FLP atau membacakan teks untuk mempromosikan produk perangkat audio di Artesia misalnya? Oh tentu aku FLP dong, aku kan lebih dapet chemistry-ku di FLP, aku udah tahu nih, kalau salah-salah teks pun aku nggak akan salah banget karena aku udah tahu tentang FLP. Beda dengan perangkat alat musik yang baru. Tapi kakak sekali lagi, kalau kita mau pro tentu kita nggak bisa milih-milih nih. Maka kita harus membangun chemistry terhadap produk yang akan kita baca, ya. Apapun itu. Jadi harus kita riset juga. Ini sebenarnya produknya apa ya? Waktu saya disuruh bacain Artesia, saya cari, oh ini tuh produk alat podcast buat anak remaja atau Gen Z yang sekarang lagi senang banget tuh pakai kemana-mana kan pakai mikrofon buat bikin konten gitu. Nah, dengan kita mempelajari produk itu, kita bisa menempatkan diri kita nanti. Oh, berarti aku dalam penyampaiannya harus begini dong, gitu. Berarti dalam membaca teks itu aku harus begini dong, karena segmen yang aku akan sampaikan ini adalah generasi anak muda. Beda ketika aku akan ngebacain teks-teks di FLP. Ini kan banyak yang generasi kolonial misalnya kan, yang udah tua-tua, dia perlu pembacaan yang serius nih. Jadi ngebacanya juga Forum Lingkar Pena adalah organisasi kepenulisan yang lahir tahun 1997 lalu. Jadi serius aja gitu. Tapi kalau misalnya sama Gen Z, nggak bisa dong kayak gitu. Ngomongnya harus pakai giggling, harus pakai smiling, voice, dan seterusnya. Jadi membangun chemistry itu salah satunya dengan mempelajari detail produk yang akan kita bacakan, Mbak ya. Jadi sama juga sih kayak kita nulis. Kalau kita nulis di produk-produk penulis untuk jualan, marketing ya, di SEO kah itu, copywriting kah itu, biasanya juga begitu. Kita harus mengenali produk yang akan kita buatkan teksnya itu, kemudian dengan kita mengenali, kita bisa menempatkan posisi kita. Dari segi emosi, dari segi cara ngebacanya nanti. Oh, aku harus pakai teknik apa nih? Kalau misalnya teks yang aku baca ini segmennya itu. Begitu, Kak Maya. Yang ketiga, untuk pelatihan VO, nanti next tunggu aja kabarnya. Kok jadi promo aku ya, Mbak Dian ya. Mbak Dian mungkin di FLP Jepang kalau mau ngadain lagi monggo silakan. Tapi saya di Asia Brand di lembaga saya kemarin kita buat
sudah 2 kali ya, sudah 2 batch pelatihan VO kita. Nanti kemarin ada usulan juga bikin yang agak intensif gitu sampai teman-teman itu dapat bisa. Jadi enggak 2 hari aja kita pelatihan masih kurang karena yang namanya berlatih itu kan nggak bisa sebentar ya. Kita pengen bantu teman-teman paling enggak pahamlah teknik-teknik itu sampai implementasinya gitu. Oke, saya coba ke teks ini ya. Karena belum ke teks. Oke, sebentar. Saya coba membaca. Tadi kan kita udah belajar artikulasi, kemudian jeda, intonasi, penekanan, tone gitu. Oke, saya coba bacakan ini ya. Teks di sini. Mari belajar membaca. Mari belajar membaca. Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang teks saya salah ya, sebentar saya perbaiki dulu. Oh iya, ada yang kecoret kayaknya. Oke, ini pertama saya akan membaca dengan teknik biasa saja ya, suara yang datar, tidak ada ekspresi yang begitu mendalam, tapi tetap artikulasinya tetap diperhatikan. Mari belajar membaca. Membaca, C-nya juga beda ya, membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman, kalau kita mau baca teks, itu juga tadi saya katakan ya, kita perlu sesuaikan ya, teks ini kira-kira mau untuk apa gitu. Kalau misalnya mau buat mempromosikan acara yang seru, yang menarik, ya pakailah teknik-teknik smiling. Ini saya kasih sekilas aja, nggak sampai mendalam banget. Ya. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, beda kalau misalnya Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kita membaca bisa pakai senyum, bisa enggak. Itu hasilnya akan beda, gitu ya. Ini teman-teman di sini mungkin kalau pakai teknik smiling itu rata-rata lebih mudah, kan? Karena kan ceria. Tapi kalau misalnya disuruh membaca yang dalam, serius, atau bahkan sampai menyentuh emosi yang dalam, itu nggak bisa semua orang. Kalau kita membaca nyaring, membaca cerita, itu sangat diperlukan ya teknik-teknik gimana kita membaca teks cerpen atau dialog misalnya. Oke. Atau kakak-kakak ada yang mau ngasih contoh ke saya, Mbak coba baca teks cerpen gitu, menarik juga. Karena kan kalau ini kan sifatnya hanya untuk narasi video atau untuk iklan dan seterusnya. Bisa kita coba cerita itu juga sangat fleksibel gitu. Mari belajar artikulasi. Hai teman-teman, mari bergabung di Forum Lingkar Pena. Wadah belajar literasi buat siapa saja. Jadi teman-teman bisa berekspresi apa saja sesuai dengan hasil yang ingin teman-teman harapkan. Oh iya, saya pengen kita berlatih deh ya, nggak kebanyakan saya ngomong gitu. Ada yang mau coba membaca ini atau mungkin punya teks tersendiri yang bisa kita sama-sama bacain, boleh ya, karena kita membutuhkan praktik sekali lagi, nggak cuma teori di dunia VO ini. Oke, ini ada teks yang pendek sekali. Forum Lingkar Pena. Saya sengaja pakai ini karena ini akan sangat menguji artikulasi kita. Banyak orang yang kalau membaca R-nya itu pasti dia ketinggalan atau nggak jelas. Silakan, ada yang mau baca? Boleh, Mbak Dian, kembalikan.
silakan kakak-kakak kalau ada yang mau cobain yuk. Mungkin waktu kita udah Tes, terbatas banget nih, mungkin Ya, 1 udah atau mau 2 habis aja. nih, bener-bener. tes, Silakan. Coba deh, coba. tes. Kan. Siapa nih? Oh, Kak, Nih, Bunda Emi. oke. Yang ini ya, teks yang ini ya. Iya, Ya, iya Bun. Iya Bun, silakan. Bunda Emi. Silakan. Ya, Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. oke. Kasih A+ ya buat Bunda ya. Aku kasih A+. Luar Kayaknya bisa biasa, diolah. Bunda. Sama Bunda. Bunda suaranya cukup dalam ya. Kayaknya nanti kalau deep juga bagus. Teks-teks yang membutuhkan eh, emosi yang cukup dalam gitu, kayaknya cocok deh Bunda. Ya. Kalau misalnya pakai gaya smiling bisa coba, mau nggak Bunda nyobain? Pakai smile membacanya. Ya, smiling, oke? Ya, oke. Oke. Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Halo. Komposisi suaranya cukup menjanjikan untuk diolah. Tinggal ini jedanya dan intonasinya. Nanti Bunda bisa mainin. Jadi kita itu suara kita dalam membaca teks itu juga enggak satu intonasi bisa kita mainkan. Misalnya dari mulai Nggak bisa dengar rendah, suaranya Pak Bunda. menengah, sampai tinggi. Mm-mm. Halo? Oke. Oke, Halo. begitu ya. Halo Mbak. Bunda. Bu Emi ya. Halo. Silakan dilanjutkan aja. Kan tadi di R-nya udah cukup ya. Cuma Hilang suaranya. cek. Halo. Aduh. Halo cek, halo. Halo, dengar Mbak. Udah dengar. Maaf Dengar, ya, Mbak. ini sepertinya jaringan saya kena, jadi saya off-kan kamera sebentar ya Allah. Mbak, suaraku masuk Mbak. Masuk, Bun. Masuk Kak Udah. Irat Nah, ya. Alhamdulillah. Oke, Tadi Bunda nggak bisa mau dengar. nyoba? Boleh. Oke, Mau silakan. coba. Oke, dicoba. Oke. Mari belajar membaca. Oke. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Weh. Bunda, ini sangat cocok untuk suara high ya. Nanti tone-nya high itu wah kuat banget. Tapi aku kasih tantangan ini, Bun. Membaca dengan tone yang deep, rendah, dalam. Oke, aku kasih contoh dulu ya. Oke. Mari belajar membaca. Forum Oke. Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Agak direndahin, Bun. Bisa nggak? Oke, coba ya. Ya. Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ini masih di middle sih. Masih di Masih di middle tengah ya? sih. Ya. Tapi Masih nggak di apa-apa, middle. itu bisa diturunin lagi. Tapi kalau aku ketemu misalnya secara flowing nih sama Bunda, Bunda itu bisa. Suara bahkan cukup deep gitu. Tapi kayaknya itu tadi belum tepat saja tekniknya, tapi bisa. Nah, karena kalau pas ngomong itu Bunda juga udah cukup deep kok gitu. Udah cukup dalam ya. Karena kan kalau yang tadi itu kerasa banget powernya itu tinggi gitu kan. Pas walaupun mau dicoba katanya didip-dipin tapi tetap tinggi gitu. Tapi kan keren, Bunda kan biasa nyanyi yang memang nada-nada tinggi kan dan bagus, tetap ada pasarnya. Karena kadang ada teks-teks yang memang harus kita baca dengan nada tinggi dan itu kadang-kadang perempuan saya mungkin palingnya juga lemah di nada tinggi dan Bunda itu bisa di nada tinggi.
Oke, Bun. Nanti perlu dipelajari nih teknik-teknik lainnya, teknik-teknik VO, sehingga nanti suaranya itu bisa diolah, diatur, dan lebih asik nanti mendengarkannya. Pesannya itu nyampe. Kalau misalnya kayak gini, Kit, Oke. forum lingkar pena ini sebenarnya yang pengen kita promosikan itu adalah forum lingkar pena. Ya kan? Sama Iya. apalagi? Coba kata kunci yang menjual untuk promosi di sini adalah pertama forum lingkar pena. Kedua apa? Kepenulisan. Kepenulisan. Benar. Mm-mm. Terus yang ketiga apa? Di seluruh wilayah Indonesia. Nah, benar. Jadi dalam satu teks itu kita harus bisa dapat dulu ini apa ya? Kata-kata yang harus saya perdalam dulu gitu. Yang harus saya beri penekanan khusus. Karena kalau sudah diberi penekanan khusus, pesan dari keseluruhan teks itu bisa sampai. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita ngebacanya datar aja, pendengar nggak akan bisa menangkap apa sebenarnya yang menjadi titik tekan dari teks itu gitu. Kayak misalnya kan tadi forum lingkar pena gitu. Coba dikasih jeda gitu untuk memberikan Iya, penekanan. iya. Jangan dibaca terus forum lingkar pena merupakan, itu beda Iya. dengan forum lingkar pena merupakan ya. Jadi pentingnya ngasih jeda tuh itu ya, untuk memberikan penekanan terhadap kata-kata khusus yang ingin kita sampaikan pesannya kepada pembaca. Nah, saya bilang pembaca itu karena saya menekankan pentingnya kita menyampaikan pesan itu kepada pembaca. Gitu. Pembaca, Forum lingkar pendengar. pena, pendengar Indonesia gitu, di seluruh wilayah Indonesia. Atau misalnya Wilayah Indonesia. organisasi kepenulisan itu di apa ya, intonasinya dibedakan, di jeda, kemudian ada sedikit penekanan dalam hal pembacaannya gitu. Oke, kakak-kakak ada lagi yang mau nyoba? Ayo, boleh. Yang laki-laki boleh dong, ada Kak Dwiki, Ya, ada. Kak. Ayo, silakan Kak Maya. Karena komposisi suara beda kan, perempuan sama. Saya Kak mau nyoba. Oke, siapa? Kak Maya. Oh ya, boleh. Boleh Kak Mai, boleh. Mari belajar. Oh, ganti lagi. Oh iya, sebentar. Sik. Oke. Silakan. Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oke, mau coba sekali lagi dengan nada yang berbeda, dengan senyum mungkin, smiling dong Mbak. Itu kan tadi serius ya. Coba pakai smiling yang ceria gitu bacanya. Oke, sebentar. Benar-benar Mari. sambil senyum loh kalau mau ceria itu. Ayo. Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Ini kayaknya mungkin karena teks aku serius ya. Kayak ini nggak bisa disenyumin. Tapi bisa sih gini. Mari belajar membaca. Itu saya pakai senyum loh Mbak. Beda dengan mari belajar membaca. Itu saya serius. Ya. Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itu saya sambil sedikit senyum. Bandingkan dengan saya gini. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itu saya nggak senyum, saya datar aja. Gitu. Nah, tapi kakak ini bisa mainkan teknik-teknik seperti ini untuk memberikan kesan kepada pendengar, kepada audiens. Ini kayaknya waktunya udah lewat ya. Udah 19.40. Oke, aku balikin ke MC. Ke Mbak Dian. Oke.
Terima kasih ya Mbak Rafiq, ini sayang sekali saya mau nyela juga sayang banget gitu. Jadi mohon maaf sekali ya terpaksa kelas kita cukupkan. Atau ada satu terakhir mungkin mas-mas yang mau tampil mungkin kalau ada nggak? Ini Kak Dwiki, Kak Alex, ada yang mau nampil? Ya, ada yang mau nyoba lagi, boleh. Mau nyoba Satu dong, lagi. Kak. Tadi belum. Oke, Boleh siapa tadi ya? nyoba. Oke, Rina, Kak satu siapa? kali aja ya, mungkin ini yang terakhir gitu ya. Iya. Kak siapa nih? Kak Rinda, Kak Kak Rinda. Rinda. Oke, silakan Kak, Oke, kali Kak aja Kak. Rinda. Ntar ya aku share. Slide Kak ya. Caranya senyum ya, Kak ya? Iya, langsung smiling voice ya, yang ceria ya Kak ya. Boleh ceria. Boleh dibandingin Kak antara pakai senyum dengan enggak ya? Ntar. Oh iya. Aku udah stop tadi. Ntar ya. Mari, mari. Eh, ya ampun, kayaknya jaringan gue apa ya? Bentar. Atau sudah hafal mungkin teksnya. Oh. Ada yang SS mungkin boleh. Ini loadingnya kok lama banget. Seingat aku aja ya, Kak ya. Coba ya. Oke, Iya. boleh, Mbak. Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena adalah organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan di hampir seluruh Indonesia. Sudah. Bisa diulang lagi, Pak? Tadi ada artikulasinya yang saya kurang. Oh, sekali lagi ya, Kak ya. Ya. Mari belajar membaca. Forum Lingkar Pena merupakan organisasi kepenulisan yang saat ini memiliki kepengurusan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Artikulasi sudah lumayan oke, tinggal ditajemin lagi. Ya, misalnya forum lingkar pena. Jadi pas kalau kita ngomong lingkar, tetap di akhirnya itu dipantulin ya R-nya ya. Forum lingkar pena. Misalnya organisasi kepenulisan. Oke, S-nya tadi sudah oke. Apa tadi ya? C apa ya? Ada huruf C nggak tadi? Ada ngebaca huruf C nggak? Kelupaan. Kadang-kadang kita tuh C kita itu juga kadang-kadang banyak yang kurang tepat. Oke, kakak tadi mencoba dengan suara yang datar. Itu sebenarnya potensi banget ketika diterapkan smilingnya. Smiling. Tapi kayaknya tadi kurang kuat smilingnya, tapi komposisi suara kakak itu cukup potensial kalau kakak pakai di teknik sambil tersenyum. Karena kan suaranya lembut gitu ya. Kalau Bunda Yu tadi, Bunda Yuratia kan dia high. High itu dia bisa main di yang tinggi, serius gitu. Tapi kalau kakak tadi, Kak siapa? Rinda, ya. Kakak itu lembut gitu kan. Jadi coba dikuatin lagi teknik smilingnya dalam membaca teks sehingga kelembutannya itu bisa lebih terkelola gitu dengan teknik gitu. Soalnya kalau datar aja itu nanggung gitu. Karena suara kakak ini sebenarnya lebih cocoknya dikasih smiling dikit dalam membaca. Misalnya forum lingkar pena. Halo teman-teman gitu kan. Jadi beda dengan halo teman-teman misalnya. Itu datar aja, Mbak. Tapi kalau misalnya dikasih smiling, itu lebih dapat emosinya. Halo teman-teman, adik-adik semua apa kabar? Hari ini kakak akan membacakan cerita tentang gitu kan. Jadi combine-kan dengan smiling. Tapi sekali lagi ya tergantung nanti konteksnya apa ya. Mau ngebaca apa, mau istilahnya ngomong di mana, teksnya apa. Karena kalau beda teks, beda tujuan, beda konteks juga tekniknya itu beda. Gitu.
Itu, Baik. Kak. Siap. Terima kasih Kak Rinda ya sebagai penutup ya. Kemudian ini ya untuk peserta lainnya mungkin kalau ada kelas lagi mungkin bisa kontak langsung ke narasumber kita hari ini, ke Mbak Nafi. Ada pastinya ya Kak kelas-kelas antrian kelas ini Ya, di Asia Brand. yes. Gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit ada penghargaan dari FLP Jepang untuk pemateri. Sebentar saya share screen ya Kak. Oke. Mana ya share screen-nya? Oke, ini. Baik, apakah terlihat? Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak, Kak Nafi yang sudah Iya, sama-sama. ini ya membersamai kita hari ini di Parade Pena Labo yang ketiga dan semoga ini kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pertemuan kita kali ini. Jangan kapok ya Kak, insya Allah Amin. kita bertemu lagi di pertemuan yang di kesempatan yang lain gitu insya Allah. Mungkin itu saja dari Amin saya. ya. Teman-teman yang ingin bergabung dengan grup diskusi FLP Jepang bisa banget dengan ini ya bergabung dengan tautan ini ya info FLP Jepang. Mungkin itu dari saya. Kita tutup bersama ya acara kita hari ini. Oh ya, ya tutup kita itu ya foto bersama ya mungkin kita ada Mbak Nafi di sini dan juga masih ada teman-teman di sini. Silahkan kalau ada yang mau buka kamera bisa nih. Kita on cam sebentar. Yuk, Mbak Dinda, Kak Dinda, Bunda Emi, Kak Maya, Kak Halo, Juratika. kakak-kakak. Open cam sebentar yuk, Kak Aisyah, Kak Alex, Kak Dinda, Kak Yohana, Teh Teti, Kak Lutfi, silakan. Yuk kita ini ya, foto kenang-kenangan ya. Dalam hitungan 3 kanan, oh iya itu. Ada Kak Dinda, yuk Kak. Asik. Ada Kak Yohana juga on cam. Iya. Tenang ya, nanti kita ketemu Seru lagi banget. insya Allah. Yuk kita foto dulu ya. Dalam Ayo kita hitungan 3. foto. 1, 2, 3. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kita tutup bersama ya pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan juga doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah kita jumpa lagi di acara Pena Labo berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menariknya insya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nafi. Ih, sama-sama kakak-kakak. Izin pamit ya. Terima kasih Terima banyak. Assalamualaikum. kasih. Iya. Waalaikumsalam.